Salam sejahtera bagi kita semua, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Novi Suwandi dengan NIM 17315100085. Saya mengambil program studi manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Saya akan menjelaskan materi 3 mengenai strategi bersaing. Sebelumnya saya akan membahas mengenai lingkungan persaingan. Suatu perusahaan dapat survive dalam jangka panjang jika berhasil mengembangkan strategi untuk menghadapi 5 tekanan persaingan yang umumnya dihadapi dalam lingkungan bisnis. 5 kekuatan tersebut meliputi 1. Ancaman pendatang baru. Banyak ancaman untuk survival dalam jangka panjang datang dari perusahaan yang belum ada atau belum hadir dalam industri atau pasar. Ancaman dari pendatang baru memaksa manajemen puncak untuk memonitor kecenderungan, terutama tren teknologi yang mungkin akan meningkatkan persaingan. 2. Persaingan antar perusahaan yang ada. Dalam industri yang sudah matang, pesaing yang ada bukanlah sebagai ancaman, karena secara spesifik masing-masing perusahaan telah menemukan ceruknya. Bagaimanapun, perubahan manajemen, kepemilikan, dan aturan main dapat meningkatkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. 3. Daya tawar para penyalur. Para penyalur yang memiliki akses untuk membatasi sumber daya atau siapa saja yang mendominasi industri mereka pasti akan menggunakan pengaruh tersebut. Banyak perusahaan mencoba untuk mengurangi ketergantungan mereka pada suatu perusahaan untuk membatasi kekuatan tawar penyalur tersebut. 4. Daya tawar pelanggan. Pelanggan dapat tumbuh kuat dan besar sebagai hasil penguasaan pasar oleh mereka. Sebagai contoh, Walmart adalah pelanggan paling besar untuk konsumen paket produk dan sering juga mendiktekan terminologi kepada pembuat barang-barang tersebut. Demikian juga perusahaan raksasa seperti Procter & Gamble. 5. Ancaman barang pengganti. Kemungkinan pelanggan dapat menggunakan produk yang lain atau berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Hal ini menunjukkan adanya ancaman barang pengganti. Kemudian saya akan membahas dasar strategi persaingan atau 5 dasar strategi kompetitif. Keunggulan bersaing dimiliki oleh suatu perusahaan bila mereka berhasil melakukan beberapa kegiatan yang mempunyai nilai lebih kepada pelanggannya secara lebih baik daripada yang dilakukan oleh para pesaingnya. Menurut Michael Porter, keunggulan bersaing dapat dikembangkan dengan mengikuti satu dari beberapa strategi di bawah ini. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Menjadi produsen produk dan jasa dengan biaya yang lebih rendah di dalam suatu industri memungkinkan sebuah perusahaan untuk menurunkan harga jual produknya kepada para pelanggan. Pesaing dengan harga yang lebih tinggi tidak bisa bersaing dalam hal harga dengan perusahaan yang lebih unggul dalam hal biaya ini. 2. Strategi diferensiasi atau pembedaan. Mengembangkan berbagai cara untuk melakukan diferensiasi produk dan jasa perusahaan daripada para pesaingnya, atau mengurangi diferensiasi para pesaingnya. Hal ini dapat memungkinkan sebuah perusahaan untuk berfokus pada produk atau jasa agar mendapatkan keunggulan dalam segmen atau ceruk tertentu suatu pasar. Ketiga, strategi inovasi. Menemukan berbagai cara baru untuk melakukan bisnis. Hal ini dapat mengembangkan berbagai produk dan jasa yang unik atau masuk ke dalam pasar yang unik. Hal ini juga dapat melibatkan perubahan radikal atas proses bisnis dalam memproduksi atau mendistribusikan produk dan jasa yang begitu berbeda dari cara bisnis dulu dilakukan, hingga dapat mengubah struktur dasar industri. 4. Strategi pertumbuhan. Secara signifikan, memperluas kemampuan perubahan untuk memproduksi barang dan jasa, memperluas ke pasar global, melakukan diversifikasi produk dan jasa baru,
atau berintegrasi ke dalam produk dan jasa yang berhubungan. Contoh, Intel telah meningkatkan kapasitasnya dan menurunkan biaya-biayanya, seperti yang dilakukan juga oleh pesaingnya, dengan mempertemukan teknologi yang telah dijalankan dengan kegiatan perancangan atau desain dan fabrikasi chip yang terintegrasi. 5. Strategi persekutuan atau aliansi. Membuat hubungan dan persekutuan bisnis baru dengan para pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Hubungan ini dapat meliputi merger, akuisisi, joint venture, membentuk perusahaan virtual atau kesepakatan pemasaran, manufaktur, atau distribusi antara suatu bisnis dengan mitra dagangnya. Strategi bersaing pada tingkat bisnis ada 3, yaitu kepemimpinan biaya atau cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Fokus terbagi menjadi 2, fokus cost leadership dan fokus differentiation. Yang pertama akan saya bahas mengenai kepemimpinan biaya atau cost leadership. Kriteria kuncinya yaitu produk yang terstandarisasi secara relatif, fitur yang dapat diterima oleh banyak pelanggan, harga kompetitif terendah. Persyaratan usaha konstan untuk menekan biaya melalui membangun skala fasilitas yang efisien, kontrol ketat terhadap biaya produksi dan overhead, minimalisasi biaya penjualan, R&D dan pelayanan, state of the art manufacturing facilities, monitoring biaya aktivitas yang disediakan oleh outsider, dan penyederhanaan proses. Resiko utama cost leadership strategi pada tingkat bisnis yaitu perubahan drastis teknologi dapat menghilangkan keunggulan biaya yang Anda miliki. Pesaing dapat mulai belajar meniru value chain, dan fokus pada efisiensi dapat menyebabkan cost leader melupakan perubahan preferensi pelanggan. Yang kedua mengenai diferensiasi. Kriteria kuncinya yaitu nilai yang disediakan oleh fitur yang khas dan karakteristik nilai. Command premium price, pelayanan pelanggan yang tinggi, kualitas super, gengsi atau eksklusivitas, dan inovasi yang sangat cepat. Persyaratannya, usaha konstan untuk membedakan produk dengan cara mengembangkan sistem atau proses baru, membentuk persepsi lewat iklan, fokus pada kualitas, kemampuan dalam R&D, dan memaksimalkan kontribusi SDM dengan turnover yang rendah dan motivasi yang tinggi. Contoh dorongan diferensiasi, ciri produk yang khas, kinerja produk yang khas, pelayanan istimewa, teknologi baru, kualitas input, keahlian atau pengalaman istimewa, dan informasi yang terperinci. Risiko utama diferensiasi strategi pada tingkat bisnis yaitu pelanggan dapat memutuskan bahwa biaya kekhasan terlalu besar. Kompetitor dapat belajar bagaimana meniru value chain, dan arti kekhasan tidak lagi dinilai oleh pelanggan. Yang ketiga mengenai fokus cost leadership dan fokus differentiation. Strategi pada tingkat bisnis yang terfokus melibatkan pendekatan dasar yang sama sebagai strategi pasar yang luas, sehingga terdapat peluang karena perusahaan besar mengabaikan celah kecil yang ada, perusahaan kekurangan sumber daya untuk bersaing dalam industri, mampu melayani segmen pasar yang sempit secara lebih efisien daripada kompetitor dalam industri. Fokus memungkinkan Anda untuk mengarahkan sumber daya kepada aktivitas value chain tertentu untuk membangun keunggulan kompetitif. Fokus differentiation berkembang pesat dengan memilih pasar yang kecil yang tidak dilayani pemain besar. Contoh, custom manufacture of part for Harley Davidson motorcycle. Fokus cost leadership. Contoh, IKEA menawarkan peralatan rumah tangga yang didesain, fungsi, dan kualitasnya bagus dengan harga terjangkau. Resiko utama yang berkaitan dengan strategi fokus differentiation yaitu perusahaan tidak terfokus karena kompetitor.
Kompetitor besar membidik celah kecil pasar yang Anda layani. Preferensi niche market dapat berubah untuk menandingi pasar yang luas. Hal-hal penting untuk keberhasilan strategi adalah konsisten dengan kondisi lingkungan persaingan, realistis disesuaikan dengan sumber daya perusahaan, dan dilaksanakan secara hati-hati. Sekian pembahasan dari saya mengenai strategi bersaing. Terima kasih.